Episode lalu kita bahas soal gimana brand owner bisa memastikan hasil lebih optimal dengan ngerancang desain toko swalayan ya, supermarket khususnya. Nah, kali ini kita juga mau ngomongin hal itu, gimana sih sebenarnya kita bisa ngedesain. Hari ini kita bahasnya department store. Department store bisa menerapkan prinsip-prinsip behavioral science sehingga ini bisa ngebantu penjualan atau ngebangun mood yang positif dan lain sebagainya. Halo, saya Ignatius Untung, selamat datang di Marketing. Oke, jadi kalau ngomongin soal toko, apalagi department store, ini bukan sekedar bagus atau jelek gitu, tapi banyak triknya yang kita bisa manfaatkan gitu, dan bisa mempengaruhi konsumen, entah dia stay lebih cepat atau lebih lama di toko, entah belanja lebih banyak atau sedikit, lebih kritis atau enggak, dan lain sebagainya gitu ya. Menariknya semua ini mempengaruhi kita, mempengaruhi konsumen itu secara subliminal, bawah sadar. Jadi kadang-kadang kalau ditanya gitu ya, ya kita nggak bisa jawab gitu loh. Kenapa beli ini, kenapa beli itu? Mereka nggak akan bisa nyebutin hal ini, tapi banyak studi yang sudah membuktikan bahwa hal ini berpengaruh gitu. Itu menariknya. Nah, ini semakin memperkuat prinsip bahwa 90% komunikasi manusia itu nonverbal, bukan cuma dari yang tersurat tapi juga tersirat gitu ya. Jadi hal-hal yang tidak secara sadar ditangkap otak bisa punya pengaruh yang nggak kecil sehingga keputusan pembeliannya pun nggak bisa dipelajari secara eksplisit gitu. Nah, ini area yang nggak bisa dipelajari dengan menanyakan konsumen. Jadi balik lagi kayak tadi saya bilang, kalau kita bikin research, benar nggak gara-gara misalnya kalau kita ambil contoh yang kemarin yang supermarket ya, gara-gara buah ditaruh di depan terus kamu jadi beli buah lebih banyak atau jadi beli barang-barang dalam kemasan yang lebih banyak. Mereka nggak akan bisa jawab itu karena ini diproses secara subliminal gitu ya. Sehingga nggak bisa dicari tahu hanya dengan bertanya. Tapi banyak studi yang sudah menunjukkan dan membuktikan dengan dites dua situasi yang berbeda dan hasilnya ini terbukti dengan benar gitu. Nah, kali ini kita bahas tentang store environment, gimana trik-trik behavioral science yang bisa digunakan untuk mendesain department store sehingga bisa mempengaruhi hal-hal tadi gitu. Yang pertama, ini nggak banyak orang tahu gitu ya. Kita sebagai orang awam terus seringkali ngeliatnya ya udahlah gitu ya. Tapi ada istilah namanya anchor di etalase gitu. Jadi kalau kita jadi pemilik department store, terus dikasih pilihan apa yang mau kita taruh di etalase depan, barang diskon atau barang mahal. Lebih banyak orang menjawab barang murah gitu ya, barang diskon gitu. Logikanya barang murah ditampilin di etalase supaya menarik, terus orang masuk gitu ya. Ini juga sebenarnya adalah teknik anchor gitu ya, menjadiin barang diskon sebagai umpan untuk menarik minat, masuk ke dalam gitu ya. Orang tersebut beli produk diskon, tapi apa mereka beli produk lain? Iya, kalau produk diskon ini berhasil meluruhkan buying filternya. Kita pernah bahas buying filter juga di episode lalu. Nah, tapi kalau buying filternya nggak luruh, maka barang yang laku hanya barang diskon aja gitu ya. Nah, menariknya ada beberapa department store dan toko-toko fashion, termasuk yang gede-gede ya, yang punya reputasi dunia, mereka melakukan sebaliknya. Mereka naruh produk dengan harga lebih mahal, tapi yang bagus ya, itu di etalase. Dan ini hanya berhasil ketika brandnya udah bagus. Yang kedua adalah produknya atau feature dari, ya kalau barang fashion itu desain ya, itu menarik di depan, itu ditaruh gitu. Justru yang ditaruh yang mahal, bukan yang murah. Daya tarik brand atau kualitas desainnya itu diharap narikin konsumen untuk, wah ini apa nih, bagus nih gitu ya. Tapi udah ada harganya di situ juga dan harganya nggak murah gitu kan. Orang masuk, nah tapi harga tinggi yang diletakkan di depan itu berguna untuk mendikoy. Ketika mereka masuk untuk cari tahu gitu ya, masuk ke dalam toko, coba-coba, mereka nemuin produk yang lebih murah di dalam. Hasilnya orang belanja lebih banyak setelah ekspektasinya di drive dengan harga tinggi yang di depan. Udah lihat, oh harganya mahal di depan. Jadi terus habis itu begitu masuk dia udah siap-siap dengan, oh ini harganya mahal. Begitu masuk ternyata banyak yang murah gitu ya. Itu pertama. Yang kedua adalah pramuniaga. Jumlah pramuniaga yang terbatas di toko juga pengaruh nih sebenarnya ke pembelian gitu ya. Banyak brand owner yang masih mikir toko tuh harus kasih pramuniaga yang cukup banyak untuk bisa bantu konsumen. Sayangnya banyak yang nggak sadar bahwa department store itu adalah tempat di mana orang beli pakaian. Dan proses consideration pembelian pakaian ini juga lebih banyak dipengaruhi oleh diri sendiri gitu ya. Jumlah pramuniaga yang kebanyakan, apalagi kalau ditambah pramuniaganya proaktif banget gitu ya, itu justru malah bisa berdampak buruk gitu. Biasanya mereka kan ketika kita mulai lihat baju segala macam, mereka nyamperin gitu kan, ada yang bisa saya bantu Pak, Bu gitu kan,
atau sekedar menghampiri dan menunggu dalam jarak yang dekat, itu juga sebenarnya buat kita juga cukup mengganggu. Nah, akhirnya kita ngerasa walaupun secara subliminal lagi-lagi, terus kita bisa aja bisa aja nggak nyaman, terus habis itu kita milih untuk aduh ntar deh lihat tempat lain dulu deh gitu ya, karena sebenarnya nggak nyaman gitu ya. Nah, apa yang bisa dilakukan dengan lebih baik adalah pramuniaga benar bisa dibutuhkan, walaupun nggak perlu terlalu banyak, tapi harus pintar menjaga jarak. Yang penting adalah bikin mereka tahu di mana mereka bisa nemuin pramuniaga ini. Tapi jangan jarak yang dekat atau bahkan terlihat. Biarin mereka leluasa milah-milih dan coba gitu ya. Ini hal yang juga dilakukan sama IKEA. Kita tahu di mana bisa menemukan pramuniaga di toko IKEA. Nggak pernah banyak pramuniaganya IKEA tuh dikit banget, benar-benar dikit gitu. Tapi mereka nggak pernah datang ngampirin kita nanya apa yang bisa dibantu, cari apa gitu. Enggak. Kita dibiarin untuk explore karena memang itu tujuannya. Gitu. Nah, terus habis itu yang ketiga adalah penataan barang. Kita lihat ya, kalau kita datang ke beli baju di ITC, baju di display banyak banget sampai sumpek gitu. Penataan pun nggak beraturan, warnanya campur aduk, yang hijau, campur kuning, campur merah, campur hitam segala macam. Nah, hal ini bisa bangun kesan lengkap memang, tapi kenapa butik penataannya beda? Kalau kita datang ke butik, barangnya cenderung nggak banyak gitu, jauh lebih sedikit dibanding ITC, seolah stoknya nggak banyak. Tapi penataannya rapi, ukurannya berurutan dari yang ukuran kecil ke besar. Warna jadi berdasar kelompoknya, hijau, kuning, merah gitu ya. Jadi menjadi spektrum yang baik gitu ya. Nah, penataan ini kasih kesan rapi, mewah, tapi gimana otak memprosesnya? Otak selalu punya goal untuk survive, seek pleasure, avoid pain, conserve energy. Untuk ngelakuin itu, otak selalu jalan untuk mendetek apapun yang ada di depan kita nih, gitu kan. Tujuannya cari tahu ini apa sih, kalau bahaya dihindari, kalau menyenangkan dideketin, kan kurang lebih gitu. Nah, untuk bisa tahu ini bahaya atau menguntungkan otak, punya beberapa program gitu. Salah satunya nangkep pola. Kita berusaha nangkep pola yang ada, dan ketika ada pola yang ditangkap, otak tuh kayak dapat kejutan positif. Ini kok ada polanya, diartikan sebagai sesuatu yang harmonis gitu. Dan ini kasih pleasure ke otak gitu ya. Maka dari itu hal yang sama nih ya, masalah pola gitu ya. Kalau tadi polanya warna-warni, otak itu juga kita suka sama puisi atau lagu yang berima gitu ya. Karena ada polanya, atau pantun itu kan juga punya rima. Itu ada polanya karena itu kasih pleasure ke otak sebagai kejutan yang positif gitu. Jadi ya oke. Nah, penataan baju sesuai warna itu juga pola, dan itu kasih kejutan menyenangkan untuk otak sekaligus dianggap harmonis. Sehingga engage otak dengan baik sekaligus bangun positif mood gitu. Nah, gimana dengan baju yang disusun nggak beraturan? Otak kesulitan nangkep polanya, nggak bisa mengartikan, sehingga otak waspada. Ada yang salah tapi nggak tahu apa. Akhirnya secara bawah sadar, rasa was-was itu bikin orang juga was-was untuk ambil keputusan gitu. Jadi secara bawah sadar juga begitu. Nah, selanjutnya lagi, trik yang juga sering dipakai adalah tentang jumlah ruang ganti. Kan kalau kita beli baju, kita mau cobain dong. Ini hal sepele tapi penting. Availability berpengaruh terhadap jumlah belanja ya. Kayak kalau kita belajar dari orang diet gitu ya. Godaan terbesar orang diet adalah ngemil, bukan makan banyak gitu. Tapi ngemil itu yang paling cheating, yang paling sering terjadi gitu ya. Dan coba deh, berhenti nyetok cemilan, maka kita pun lebih mudah terbebas dari cobaan atau godaan ngemil gitu. Jadi, dan problemnya dari nyetok cemilan itu adalah availability. Begitu ada, kita tergoda. Begitu nggak ada, ya udah ternyata kita bisa aja kok nggak ngemil gitu. Nah, sama juga dengan department store. Ruang ganti department store juga berpengaruh gitu. Ketika ruang gantinya banyak, tersebar di semua toko, effort untuk coba jadi mudah. Sehingga orang mau coba. Pada akhirnya orang lebih dekat ke pembelian. Sama kayak mobil, mereka yang test drive 50% lebih tinggi berakhir dengan pembelian kan gitu lah. Nah, makanya cobain baju juga. Maka dari itu jumlah ruang ganti itu berpengaruh banget gitu ya. Nah, terus nextnya lagi masih tentang nyobain baju ruang ganti. Kalau kita belanja ke luar negeri gitu ya, ke departemen store-nya, toko baju gitu ya. Setelah kita coba ke ruang ganti, kita nggak perlu balikin. Kalau nggak jadi nih, kita nggak perlu balikin ke tempat rak awalnya. Cukup ditaruh di counter, biasanya di samping ruang gantinya gitu ya. Jadi berbeda sama di Indonesia gitu. Nah, kita mungkin mengira ini untuk alasan fungsional aja, biar lebih rapi dan nggak berantakan. Kalau yang balikin konsumen tuh, aduh berantakan gitu. Ada yang juga mikir, oh orang sana kan males, jadi taruh di counter samping ruang ganti aja lebih mudah buat mereka gitu kan. Satu lagi adalah bikin toko bisa nilai dan mengevaluasi performa toko dari berapa banyak baju yang dicoba. Kalau dibalikan kita nggak tahu berapa banyak yang coba. Kalau ditaruh di counter, kita bisa hitung berapa baju sih yang dicoba gitu. Nggak salah memang, tapi ada dampak lain yang didapatkan dengan ngedorong konsumen untuk mengembalikan ke counter dekat ruang ganti gitu ya. Nah, ininya apa sih benefitnya apa? Ngembalin baju ke rak awal secara bawah sadar membangkitkan rasa bersalah konsumen. Udah coba nggak jadi gitu loh. Apalagi kalau nyusunnya nggak rapi gitu loh. Nah, apalagi kalau ada pramuniaga deket situ, jadi nggak enak kita, udah deh pindah tempat lain deh, udah nyobain 1, 2,
masih nggak jadi gitu. Terus akhirnya kita memilih untuk nggak beli gitu loh. Nah, dengan naruh di counter kita mengeliminir rasa bersalah secara subliminal itu tadi, sehingga orang ya udah deh coba lagi karena mereka tahu bahwa dengan nyoba itu kita semakin dekat ke pembelian. Jadi kalau mereka sampai sungkan untuk mencoba gara-gara udah nyoba terus nggak jadi, pada akhirnya semakin jauh dari pembelian gitu ya. Nah terus contoh lain juga dari luar negeri ya. Kalau kita belanja di luar negeri, ini di Indonesia nggak begitu bisa dipraktekin ya karena ada trust issue dan sebagainya. Tapi di luar negeri itu ada counter self checkout di samping yang kasir. Jadi kita punya pilihan mau bayar ke kasir atau kasirnya kita yang nyeken sendiri dan sebagainya gitu ya. Itu berbeda. Kalau di sini ya mungkin ya kita masih nggak percaya, oh nanti orang nggak nyeken dan lain sebagainya gitu. Dan ini juga bukan masalah sekedar efisiensi tenaga kerja aja gitu, tapi ini juga ngedorong pembelian untuk lebih besar gitu. Dalam belanja pakaian selalu ada aja produk-produk yang sebegitu personal gitu ya. Bisa aja dari sisi ukuran, aduh saya malu nih baju saya ukurannya gede banget. Kalau disusun sama kasir kan biasanya kan diangkat, dilipat segala macam terus kelihatan sama orang. Atau ada model-model yang nggak umum, atau pakaian dalam, atau pakaian seksi gitu, atau pakaian lawan jenis gitu, pas suaminya lagi beliin untuk istri atau juga sebaliknya. Nah ketika dibantu kasir, pembeli bisa aja malu belinya, aduh malu nih, jadi dia memilih untuk nggak beli gitu. Self checkout ini kebantu untuk ngilangin rasa malu karena yang tahu apa yang dia beli cuma dirinya sendiri. Ini barang personal sehingga buat dia kayak ya udah biar saya aja yang nyeken, terus habis itu dia lebih nyaman sehingga dia mau beli lebih banyak gitu ya. Nah yang terakhir adalah soal pemanfaatan foto. Wah, ini juga contoh yang sering dipakai di kampus-kampus behavioral science ya. Setiap bagian di toko itu punya masalahnya masing-masing. Misalnya kamar ganti selain jadi area di mana orang nyoba pakaian, tapi juga jadi area di mana orang ngumpetin pakaian untuk dicuri dibawa pulang tanpa bayar gitu ya. Beberapa toko melakukan upaya prevensinya dengan, kan kalau di ruang ganti nggak mungkin dipasangin CCTV, orang akhirnya nggak mau nyoba gitu ya. Jadi caranya adalah dengan masang foto wajah dengan close up mata gitu, close up mata di depan pintu ruang ganti. Ini kelihatan jelas ketika orang mau masuk ke ruang ganti dan begitu keluar gitu ya. Nah studi menunjukkan penempatan foto close up mata yang ngamatin ke area di mana orang melakukan kecurangan atau pencurian itu diproses secara subliminal oleh otak, lalu menciptakan perasaan ada yang ngamatin, tanpa tahu dan bisa jelasin siapa dan sebenarnya di mana sih yang ngamatin gitu. Tapi secara bawah sadar kayak, kok saya ngerasa kayak ada yang merhatiin ya gitu ya. Nah sehingga mereka berusaha untuk akhirnya yang tadinya udah berniat untuk nyuri jadi aduh kayaknya ada yang ngamatin jadi nggak jadi deh gitu ya. Nah yang kedua adalah di beberapa toko itu mereka suka masang foto wajah tersenyum di belakang kasir gitu ya. Tujuannya bukan cuma sekedar, oh ini fotonya bagus atau modelnya cakep gitu. Enggak, gitu. Tapi tujuan untuk menciptakan kesan positif ketika membayar. Jadi ketika kita bayar belanja apapun, itu ada pain of paying. Bayar apapun itu menyakitkan gitu ya. Nah, dengan ada ekspresi emosi yang positif gitu ya, itu secara subliminal itu mereduce pain of paying. Prosesnya sama, terjadi secara subliminal tanpa kita menyadarinya, tapi pada akhirnya orang jadi ngerasa, oh ini pembelian yang worth it buat saya, gitu kurang lebih. Nah, seperti biasa ada kuis, pertanyaannya sebagai berikut. Dan pemenang dari episode kali ini juga bisa dilihat di episode selanjutnya. Maka dari itu selalu saksikan Marketing di Marketers TV. Saya Ignatius Untung, pamit undur diri. Gimana? Seru-seru kan videonya? Kalau suka, jangan lupa komen dan like ya. Masih banyak juga nih video-video yang keren-keren lainnya, gitu kan? Dan jangan lupa subscribe juga Marketers TV di sini nih.